Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, para sahabat, teman-teman yang hadir di sini, Pak Cepi Hakim, Pak Batir Ali, Pak Pahroji, Mbak Nia, teman-teman wartawan, dan para sahabat lain. Saya mulai dengan sebuah kutipan, bahwa bangsa yang besar melahirkan buku-buku besar. Dan juga bangsa yang besar dihasilkan oleh buku-buku besar. Karena buku-buku besar itulah yang kemudian menjadi inspirasi, menjadi penggugah kepada banyak para pemimpin, para pemuka masyarakat, dan publik luas. Tapi apa jadinya jika buku-buku besar itu tak lagi dibaca? Bagaimana situasinya jika terjadi yang disebut kolektif amnesia? Publik luas pelan-pelan melupakan buku-buku besar itu. Akibatnya adalah buku-buku yang besar itu yang minta ampun inspiratifnya, ia pun berhenti menjadi cahaya bagi lingkungannya. Inilah kutipan dari novelis Umberto Eco. Ini seorang novelis Itali, ia mengarang novel yang terkenal sekali, The Name of the Rose. Apa jadinya jika buku-buku besar itu semakin tidak dibaca? Kutipan ini memberi renungan kepada kita, kepada teman-teman satu pena, juga untuk mulai napak tilas kepada buku-buku besar yang pernah kita punya, yang sudah mempengaruhi Indonesia sejak era kolonial. Begitu banyak buku-buku besar itu, beberapa bisa kita sebut, ya, antara lain buku dari Bung Karno, Di Bawah Bendera Revolusi, buku Muhammad Hatta, ya, Demokrasi Kita, buku Sultan Syahrir, Renungan Indonesia, R.A. Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini semua Bung Karno, Bung Syahrir, Bung Hatta, R. Kartini, mereka adalah the founding father, the founding mother yang meletakkan batin Indonesia. Mereka adalah pemimpin, tapi ternyata mereka juga adalah penulis. Inilah tipologi pemimpin kita di awal kemerdekaan. Mereka pemimpin, tapi juga mereka penulis. Mereka pejuang, tapi juga mereka pemikir. Dan mereka pemikir, tapi juga mereka pejuang. Mereka meletakkan legasinya juga dari buku-buku yang dikarangnya. Juga banyak sekali buku-buku yang menjadi legasi yang diciptakan, yang juga fiksi, terutama dulu dari Balai Pustaka. Ini buku-buku yang minta ampun juga mempengaruhi kita, mulai dari Siti Nurbaya sampai Layar Terkembang. Semua itu adalah buku-buku besar. Ketika kita mengenang Umberto, kita pun mengenang kalau begitu kita pun harus merawat buku-buku besar ini agar tidak terjadi di Indonesia itu yang disebut kolektif amnesia terhadap buku-buku besar ini. Dan kita pun bergerak, kita buat panitia, kita buat metodenya sehingga terpilihlah 100 buku yang mempengaruhi Indonesia sejak era kolonial. Kita juga diinspirasi oleh banyak negara lain. Umumnya negara-negara besar, mereka punya listnya sendiri mengenai buku-buku besar yang mempengaruhi bangsanya. Di Amerika misalnya, itu Library of Congress, mereka membuat daftar 88 buku yang membentuk Amerika. 88 books shape Amerika. Buku itu kembali diterbitkan ulang. Juga kita tahu negara-negara di Eropa, ya,
Mereka juga punya list yang disebut The Western Canon Literacy. Ada 100 buku yang mereka list di sana, dan itu kita tahu acap kali masuk di sana, buku-buku yang dikarang oleh Isaac Newton, oleh Charles Darwin, Leo Tolstoy. Semua negara besar memiliki listnya sendiri, maka Indonesia juga negara besar, kita pun memiliki list kita sendiri, maka jadilah itu. 100 buku yang mempengaruhi Indonesia sejak era kolonial. Kemarin di bulan Oktober, di era Sumpah Pemuda, kita sudah deklarasikan 100 buku ini. Hari ini adalah eksekusinya. Jadi kita publikasikan, kita cetak, dimulai dulu dari kloter pertamanya. Jadi 6 buku pertama yang kita cetak hari ini. Di samping buku-buku juga ini masalah disertasi. Tak hanya buku yang besar, disertasi pun juga banyak disertasi yang besar, tapi dia berhenti menjadi disertasi yang besar jika ia tidak dibaca. Tak ada pengaruh, tak terasa besarnya itu jika disertasi pun tidak dibaca. Karena itu juga satu pena juga mencoba sekecil apapun, juga mencarikan medium agar disertasi yang bagus-bagus ini juga dibaca, salah satunya dengan kita buatkan bukunya itu. Karena itu pula hari ini buku disertasi dari Bro Satrio Arsimunandar juga menjadi buku ke-7 yang akan kita launching hari ini. Jadi hari ini kita launching, kita luncurkan 7 buku, 6 buku dari serial 100 buku pilihan, satu buku disertasi yang menjadi buku pertama dari print on demand, 1 pena. Sekarang saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak, tapi beberapa saya singgung khusus. Ya. Pertama, terima kasih kepada Pak Cepi Hakim, mohon berdiri Pak Cepi Hakim. Jadi Pak Cepi Hakim ini adalah kawan diskusi yang merancang acara ini hingga akhirnya pun juga berlabuh di tempat ini. Bersama Pak Cepi Hakim setiap hari kita WA dan akhirnya jadi juga acara ini dalam format book and live music. Kedua, terima kasih kepada saudara kita, sahabat kita Pak Ahmad Fahrozi, silakan berdiri. Ini Direktur Balai Pustaka yang juga pimpinan dari Print on Demand. Kalau kita teman-teman yang berinteraksi tahu sekali, hanya buku 5 hari saja secara intensif dengan cekatan Pak Ahmad Fahrozi menyediakan buku yang sudah dicetak ya, buat kita semua dengan satu rearrangement baru, dengan satu pola baru. Ya. Ketiga juga terima kasih kepada Mbak Nia Samsiono, silakan berdiri. Ya. Ini Mbak Nia adalah Dewan Kurator dari 100 buku ini. Buku ini kita pilih berdasarkan survei, kita berikan kepada 5 grup penulis, WA yang masing-masing itu anggotanya 100 sampai 250 orang, untuk memberikan nama-nama buku apa saja yang dianggap bagus, yang fiksi ataupun non-fiksi, yang kira-kira menciptakan tradisi baru, yang pernah mewarnai Indonesia pada masanya. Dapatlah itu list itu, lalu Mbak Nia bersama teman-teman mengkurasinya, antara lain juga dengan Pak Azumardi Azra, juga dengan Pak Manuel Kasepo, dan Pak Suminto Asayuti. Terima kasih banyak kepada para Dewan Kurator ini. Juga saya harus singgung juga Bro Agus Sarjono, berdiri Bro. Ini Bro Agus Sarjono ini yang di belakang layar, yang secara diam-diam tapi ia menyusun semua desain dan sisi intelektualnya itu. Terima kasih kepada semuanya juga, termasuk juga teman-teman yang hari ini membuat acara ini selesai, ada Bro Elza, Amelia, dan teman-teman lainnya yang tak bisa saya singgung satu-satu. Masalahnya, mengapa buku harus diterbitkan kembali? Bukankah data jelas-jelas di sana menyatakan publik semakin tidak membaca buku?
Di Google data ini sangat mudah kita temukan, ya. Cukup ketik saja National Endowment dari Amerika Serikat. Ini lembaga yang membuat riset 10 tahun sekali dipublikasi sejak tahun 92, 2002, 2012 dan menunjukkan tren yang membaca buku terus menurun. Sama pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu tahun kemarin, karena risetnya tahun kemarin, sempat membaca minimal 1 buku saja? Di tahun 92, yang menyatakan ya saya sempat membaca minimal 1 buku saja. Di tahun 92 di Amerika Serikat yang menjawab itu masih di atas 50%. Lalu menurun tahun 2002, menurun lagi 2012, sehingga 2012 yang menyatakan ya saya membaca minimal 1 buku tahun lalu, itu sudah di bawah mayoritas. Menjadi judul di banyak terbitan, ya, mengapa menurun kultur membaca kita justru ketika begitu banyak buku-buku diterbitkan. LSI DNIJA yang saya pimpin sendiri baru juga selesai melakukan survei banyak hal, salah satu dititipkan juga itu pertanyaan. Bapak Ibu sekalian di Indonesia, apakah tahun ini Bapak Ibu sempat membaca 1 buku minimal? Yang menyatakan sempat membaca 1 buku hanya 24%. Ditanya lagi, apakah Bapak Ibu sempat di tahun ini membaca minimal 1 buku sastra? Apakah itu novel, cerpen, puisi? Yang menjawab, ya saya sempat membaca buku sastra, tinggal 12,8%. Jadi itu tren yang terjadi bahwa clear di Amerika, juga di Indonesia, tren membaca buku terus menurun. Lalu mengapa kita berdiri di sini? Kita punya keyakinan bahwa data itu bisa data permanen, bisa data temporer, tapi para penulis tetap berdiri di sini dengan kokohnya karena meyakini bahwa pesan moral di setiap buku penting, bahwa informasi di berbagai buku penting itu tetap berharga untuk dibuatkan channelnya sehingga publik luas bisa punya akses kepada itu. Karena itulah harta karun budaya, masalahnya hanyalah technicalities. Bagaimana buku itu diwujudkan. Bisa bentuknya adalah buku cetak konvensional seperti dulu, bisa print on demand, itu kultur baru yang juga berkembang dengan semakin efisien ya cara kerja dan orang hanya mencetak ketika memesan. Bisa juga, dan ini yang akan terus kita explore, dipindahkan ke dalam wahana yang berbeda dari teks menjadi audio visual. Dan itu tren berikutnya juga, bahwa semangat orang mencari informasi, semangat orang untuk baca, ada yang mengajak dia merenung, untuk hiburan tak pernah selesai, tak pernah berkurang. Yang terjadi hanya perubahan bentuknya dari teks kepada audio visual. Karena itulah para penulis, para pemikir, para intelektual kokoh berdiri di sini dan menyatakan kapanpun kami akan terbitkan kembali buku-buku besar itu. Yang berbeda hanyalah akses terhadap buku itu saja. Nah sekarang buku ini akan kita terbitkan. Formatnya sudah kita pilih di launching dalam bentuk book and live music. Ini program baru di Satu Pena yang beberapa kali tektok dengan Pak Cepi Hakim, ya, bahwa acara ini akan terus kita buat, ya, karena publik tetap butuh satu medium di mana ia bisa mendengar begitu banyak review-review tentang buku-buku baru. Karena itu perlu dibuat satu medium untuk mereka yang butuh itu, tapi kita diskusikan buku itu
dalam suasana yang santai saja, karena itulah buku digandeng dengan live music. Seperti acara sekarang ini. Dan ini berdasarkan kepada riset neuroscience, bisa juga dilacak di Google, yang mengatakan bahwa ternyata kreativitas kita itu datang pada pikiran kita itu bukan ketika pikiran kita begitu sibuk-sibuknya, tapi ketika pikiran kita itu dibuat santai. Karena itulah kita pun diskusikan buku ini dalam satu diskusi yang santai, ya, di mana juga ada live music di sini, juga ada line dance di sini. Line dance pun kita pilih bukan dalam rangka satu kegiatan yang hedonistik, ya, karena juga ini riset yang dipublikasi di banyak majalah, bahwa apalagi untuk mereka yang usia 50 tahun ke atas, ya, latihan memori yang paling bagus itu adalah line dance tadi. Ya. Ia bisa dengar musik dan dia bisa ingat-ingat itu. Langkah-langkahnya itu latihan memori yang paling bagus. Dia menghafal lagu, dia menghafal puisi, dan juga dia menghafal berbagai langkah-langkah dalam line dance itu. Jadilah itu format acara tetap kita nanti adalah book and live music. Hari ini kita launching tidak hanya 7 buku itu, tapi juga kita launching juga format acara satu pena yang baru, book and live music. Tepuk tangan itu. Ya. Kita launchingnya dengan cara yang sederhana. Ya. Saya cukup panggilkan beberapa teman untuk datang ke depan, berdiri di sini. Nanti saya dibantu Elza dan Amelia, mohon dibawakan itu beberapa bukunya untuk saya serahkan secara simbolis, sekaligus juga ini sebagai satu tanda di launchingnya 7 buku ini, dan juga tanda di launchingnya program baru Hatu Pena, Book and Live Music.